Jadi Bojan Hodak smart. Dia sudah tahu bagaimana menghadapi lawan-lawan di Asia, tidak terlalu banyak pegang bola, 1-2 sentuhan. Tapi kalau di Liga 1 boleh goreng, gocek. Kelihatannya beda. Dan pemain sudah dibikin plan A, plan B. Jadi mod Asia langsung siap. Mod Indonesia siap, mereka udah jadi gitu. Yang pasti Bojan Hodak itu bukan hanya pelatih yang jago dalam hal meracik tim, tapi juga memoles pemain bisa lebih bagus lagi. Contohnya ya memang ada beberapa pemain yang tadinya sebelumnya dia kurang bersinar di klub sebelumnya, tapi mampu diangkat sama Bojan Hodak. Nah ini Ini lagi angkat-angkat nih, kemarin hasil pertandingan Persib Bandung di ACL tuh lawan Selangor menang dengan hasil yang cukup meyakinkan. mantap. Gimana menurut kalian? Apakah performa Persib? Assalamualaikum. Belum pakai salam sih lu. Iya. Gimana menurut kalian? Apakah performa Persib cukup meyakinkan untuk melangkah jauh di ACL tuh? Tidak mengejutkan. Karena memang sejak awal gue lihat itu Persib musim ini sudah dirancang untuk bermain di level Asia. Jadi kalau gue pribadi melihat manajemen Persib Bandung tidak terlalu fokus sama Liga 1. Karena melihat dari kekuatan yang dibangun oleh Persib Bandung saat ini, bagaimana mereka cara bermain, menempatkan posisi pemain itu berbeda. Jadi Bojan Hodak smart. Dia sudah tahu bagaimana menghadapi lawan-lawan di Asia, tidak terlalu banyak pegang bola, 1-2 sentuhan. Tapi kalau di Liga 1 boleh goreng, gocek. Kelihatannya beda. Dan pemain sudah dibikin plan A, plan B. Jadi mod Asia langsung siap. Mod Indonesia siap. Mereka udah jadi gitu. Jadi memang targetnya memang untuk Asia. Jadi kalau Persib Bandung jadi penguasa grup saat ini, bukan sesuatu yang luar biasa. Sudah pasti seperti itu. Bakal seperti itu. Jadi memang Persib sudah dipersiapkan untuk menghadapi dua kompetisi di Super League dan juga ACL tuh ya? Tapi lebih fokus ke Asia. Ya, lebih fokus ke Asia. Artinya ini switching play-nya juga luar biasa ya? Betul. Tadi perbedaan kultur di Super League, terus juga di ACL tuh. Betul gimana, Is? Yang sekarang disiapin adalah kedalaman skuad yang berbeda dari musim sebelumnya dari Persib. Itu yang mungkin jadi pembelajaran mereka dari musim lalu. Dan saat ini kualitas pemainnya bisa dibilang merata. Bahkan para pemain berkualitas seperti Alfiandra Dewangga, kemudian Alhamra Hehanusa itu aja belum dapat menit bermain gitu loh. Jadi memang secara kualitas memang tim ini sudah mumpuni untuk bersaing di dua kompetisi sebenarnya. Entah itu di kompetisi antar klub Asia maupun di Super League. Dan yang sudah terlihat adalah sebenarnya kerangka timnya itu nggak berubah dari Persib gitu. Itu aja, mau main di Super League, mau main di AFC Champions League juga sama aja gitu loh. Cuma paling ada beberapa perubahan, pergantian 1, 2 ataupun 3 pemain aja gitu. Tapi kerangkanya sudah didapatkan sama Bojan Hodak. Yang pasti memang permainan mereka menjadi lebih simpel ketika benar kata Mas Tio itu di LCA. Tapi di Liga 1 itu mereka mencoba untuk mendominasi juga, tapi tergantung lawan juga. Kadang-kadang juga Bojan Hodak cerdik juga, dia menunggu lawan hingga akhirnya bisa mencetak gol ataupun meraih kemenangan gitu. Artinya ini kejeniusan pelatih ya, kejeniusan dari seorang Bojan Hodak yang bisa meramu dan juga meracik strategi bagi Persib Bandung untuk bermain di dua kompetisi tadi. Oke, kita lihat dulu, ini adalah rekor dari Bojan Hodak yang juga sangat luar biasa dengan catatan kemenangan kemarin menghadapi Selangor. Ini juga rekor bagi Bojan Hodak yang akhirnya bisa mengalahkan Selangor. Ini rekor dari Bojan Hodak selama menangani tim di Malaysia ya, karena dia juga sempat lama di Malaysia, sempat menghadapi Selangor beberapa kali. 6 laga sebelumnya, 4 kali seri dan 2 kali kalah. Kali ini Bojan Hodak berhasil menang. Ya, saya kalau gue lihat tuh Bojan Hodak itu salah satu pelatih adaptif ya. Dia tahu betul bagaimana mengetahui kedalaman skuad yang dimiliki. Tapi yang paling hebat adalah dia mampu merubah karakter pemain. Pemain bisa lebih berkarakter, punya keberanian seperti Teja Paku Alam. Di awal-awal musim, boro-boro mau build up serangan, pasti dapat bola buang. Kali ini Teja tenang, bisa build up, bisa menjadi pemain yang juga mengatur serangan dari posisi penjaga gawang. Kemudian posisi dari Adam Alis, ini pembeda. Adam Alis ketika dimainkan bisa menjadi free roll di belakang striker, ini baru terlihat di Persib Bandung. Dan ketika dia menggantikan posisi
Beckham Putra, ternyata dia bisa menciptakan gol juga kemarin. Yeah. Jadi salah satu perubahan yang sangat signifikan di musim ini adalah Bojan Hodak mampu memperkuat lini belakang dan memberikan banyak kreativitas di lini tengah. Yeah. Ini yang memang membuat lebih kuat tim ini dibandingkan tahun lalu. Iya, yeah. Adam Alis kayak terakhir kembali gitu ya. Ya, betul. Bisa menonjol lagi, bisa tajam lagi, pemain yang udah nggak muda lagi, tapi kita lihat kemampuan luar biasa dimiliki oleh Adam Alis bisa dibuktikan kemarin ya. Ya. Menurut gimana, Is? Yang pasti Bojan Hodak itu bukan hanya pelatih yang jago dalam hal meracik tim, tapi juga memoles pemain bisa lebih bagus lagi. Yeah. Contohnya ya memang ada beberapa pemain yang tadinya sebelumnya dia kurang bersinar di klub sebelumnya, tapi mampu diangkat sama Bojan Hodak. Nah ini salah satu kelebihan dari Bojan Hodak, dan itu yang membuat dia akhirnya bisa membangun sebuah tim yang solid. Kan yang penting itu di ruang gantinya juga bisa diamanin sama dia, ego-ego pemain. Ini kan bisa dibilang pemain bintang untuk level nasional bisa dibilang untuk level kita lah gitu. Tapi di situ Bojan Hodak bisa tuh meredam ego masing-masing pemain hingga akhirnya membuat tim ini solid, dan kita lihat secara chemistry kemudian secara permainan juga Persib bisa dibilang sekarang luar biasa ya, harus diakui gitu. Ya, setuju gua. Menguasai ruang ganti ini penting banget karena banyak pemain bintang yang dicadangkan biasanya berkeluar-keluar ya. Di sosial media kah atau seperti apa. Tapi ini Dewa yang cukup lama dicadangkan juga aman. Kemudian justru yang di bangku cadangan itu introspeksi diri. Oh, gue dicadangkan. Oke, besok kalau ketika gue main, gue akan tunjukkan. Ini yang menjadi bagus. Jadi Bojan Hodak satu pelatih yang mendapatkan banyak respect lah dari pemain. Bahkan jarang terlihat ya manajemen Persib bersuara karena memang semuanya dijaga dengan baik, kondusif banget. Adem banget ya. Adem. Oke, tapi masalahnya ada pemain juga, masih ada pemain yang dianggap belum berkembang nih sama Bobotoh juga. Ramon Tangki dianggap belum menemukan performa terbaiknya. Kalau kita lihat di Kamboja biasa jadi top scorer, tapi ternyata bersama Persib ini belum ketemu, Phil, atau gimana? Mungkin kalau Ramon itu tipikal nomor 9 ya, yang kalau di Persib Bandung dia tidak bisa maksimal karena sangat fluid banget permainan kalau versi gue ya. Kalau gue lihat di lini tengah Persib Bandung tuh bisa menciptakan gol semuanya. Jadi bisa membuka ruang, bisa juga menjadi pemantul. Nah beda nih, Ramon Tangki itu striker yang memang jago di dalam kotak penalti. Jadi tipikal bomber banget ya, finisher ya. Betul. Jadi kalau melihat Persib punya Lucu. Kayak lu dong ya? Hah? Kalau gue mau turun. Di depan terus. Tapi intinya dia harus cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Beda loh di luar sama di sini. Apalagi kan sebelumnya dia tuh liganya Liga Kamboja. Bukan maaf kata ya sejauh ini walaupun secara kompetisi gue lupa sekarang mereka di atas kita, tapi secara atmosfer dan secara kualitas permainan harusnya secara garis besar kita masih lebih unggul dibandingkan Kamboja. Cuma memang Ramon Tangki ini masih butuh adaptasi. Dia itu apa ya, kalau gue lihat sebenarnya tipikal bukan hanya di kotak penalti juga sebenarnya. Dia agak lumayan cukup liar juga, tapi tidak seperti Andre Jung. Kalau Andrew Jung kurang itu efektif ya? Iya, jadi seperti kurang efektif. Sebenarnya kan dia diharapkan bisa menjadi pengganti David da Silva. Cuma masalahnya ini gue nggak tahu ya, apa karena memang belum beruntung aja atau memang dia lagi sedang dalam underperformanya dia di musim ini gitu loh. Karena supply harus diakui Persib lumayan loh. Bisa dibilang lini tengahnya lumayan banyak. Sayapnya juga oke. Iya, sayapnya juga oke gitu. Supply bolanya juga oke. Tapi para pemain tengah lini keduanya dari Persib ini juga bisa cetak gol. Karena memang para striker Persib itu udah pasti dijaga ketat sama lini belakang lawan. Jadi memang ini juga kaitannya juga dari strategi permainan juga. Tapi memang kalau gue lihat Ramon Tangki ini masih belum sesuai harapan. Karena kalau kita lihat dari rekornya, Ramon Tangki misalnya bagus di Kamboja, tapi sebelum-sebelumnya main di Eropa, di Austria atau di Brazil sendiri juga jadi tier kesekian gitu, layer kesekian gitu kan. Tapi kalau kita lihat William Barros juga nggak terlalu mentereng sebenarnya portofolionya ketika main di Liga Kuwait dia biasa-biasa aja. Tapi begitu masuk Persib, hampir setiap pertandingan selalu cetak gol gitu kan. Ini sebenarnya balik lagi ke hoki-hokian masing-masing nggak sih? Atau adaptasi sih? Adaptasi. Cepat beradaptasi. Sepertinya Ramon kurang cepat beradaptasi dengan. Jadi kalau tadi Iris bilang ini pemain bintang semuanya kayak Real Madrid zaman dulu. Jadi semua pemain memang bintang, jadi harus berbagi, mengurangi ego masing-masing. Nah dia kurang bisa beradaptasi mengenai lini tengah yang juga banyak variasi dan juga tajam. Jadi harusnya dia bisa jadi pemantul juga, membuka ruang dan juga goal getter. Nah yang saat ini kan Bobotoh itu pengennya dia cetak gol sebanyak-banyaknya seperti David da Silva. Itu yang belum bisa dapatkan. Harusnya dia bisa mengambil posisi lain, setidaknya dia
memberikan asis atau pemantul bola lah. Iya. Jadi emang semuanya bintang tuh ya. Text time lah. Iya. Pantesan. Berasa nggak sih kalau kita di Bandung nih suasana udaranya sejuk, langitnya berkabut, kayak mendung, nggak ada bintang. Ternyata bintangnya di Persib semua. Manis banget. Iya. Tapi selain Ramon Tangki kan kayak siapa ya? William Marsilio, Berguinho juga belum terlalu optimal. Kalau belum terlalu enggak lah. Terutama Berguinho ya. Dia menjadi salah satu pilar penting menurut gua. Salah satu pilar penting di lini serang dari Persib Bandung gitu. William Marsilio memang di awal musim agak lumayan, tapi di masuk pekan berapa ya? Sekarang tuh pekan 7, pekan 9 tuh agak kurang memang. Tapi memang yang paling mencolok adalah William Barros. Selain dia juga bisa assist, juga bisa cetak gol, ini juga tidak terlepas dari mungkin kebebasan juga yang diberikan sama Coach Bojan Hodak. Selain lu bisa menjadi pemain sayap yang bisa mensuplai bagi striker-striker utama, tapi lu juga diberikan tugas kalau ada peluang ya lu cetak gol gitu. Nah ini yang dilihat mungkin sama William Barros bisa dimaksimalkan dengan baik. Beckham juga bisa melakukan hal seperti itu. Adam Alis juga bisa melakukan seperti itu kalau ditempatkan di posisi sayap. Jadi memang fluid sekali di lini depan dari Persib ini untuk pembagian tugasnya gitu. Maksud gua kayak William Marsilio belum keluar semua nih kemampuan terbaiknya kayak waktu dia di Arema. Berguinho juga belum keluar semua nih versi terbaiknya dia kayak di sebelum-sebelumnya gitu. Artinya memang ini kompetitif banget internal Persib dengan skuad yang begitu dalam, kemudian bintang semua pemain ketika dikasih kepercayaan dia harus langsung bisa show off dong, harus bisa membuktikan kepercayaan itu seperti ada Malis tanda malam misalnya. Ya, kalau kemarin gue ngobrol sama beberapa bobotoh ya, mereka tuh mengatakan pemain ini dalam proses adaptasi bagaimana bermain di ACL tuh dengan bagaimana bermain di Liga 1 ini beda banget. Karena di latihan pun beda banget. Tidak boleh lebih dari 2 detik memegang bola kalau di ACL tuh, benar-benar 1-2 sentuhan. Nah ini membutuhkan adaptasi yang cepat dan kembali lagi ke pemain. Bisa nggak mengikuti apa yang diinginkan oleh Bojan Hodak? Jika mampu, pasti dia akan main terus tuh. Mau di ACL tuh main, di Liga 1 Super League ya namanya ya, Super League main. Lu bisa lihat aja siapa pemain yang main di 2 kompetisi itu, berarti itu yang cepat beradaptasi sesuai dengan Bojan Hodak. Konsisten loh. Konsisten, benar. Tapi kalau Persib menang sekali lagi, peringkat 2 kok. Minimal. Mereka masih dalam di ACL tuh track yang benar gitu. Oke, nah dengan hasil kemarin lawan Selangor, Persib akhirnya menyodok ke puncak klasemen di ACL tuh. Kita lihat dulu dari klasemennya. Tiis euy. Widih, berarti kayak di Puncelut ya. Atau di Lembang. Persib dengan 7 poin sejauh ini hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali seri. Disusul Bangkok, Lion City dan juga Selangor yang belum pernah menang atau selalu menelan kekalahan sejauh ini. Iya beruntung ya, di samping Persib bisa menang, Lion City Sailor juga kesandung di Bangkok United gitu. Jadi memang ini mengubah eskalasi untuk posisi klasemen dan ini menguntungkan Persib saat ini. Tapi perlu diingat, di 3 pertandingan sisa, Persib itu menjalani 2 laga tandang dan 1 laga kandang. Berbeda dengan kemarin, mereka menjalani 2 laga kandang dan 1 laga tandang. Untungnya 1 laga tandang mereka berhasil menang lawan Bangkok, tapi sayangnya kepleset ketika menjamu Lion City Sailor di laga pertama. Jadi ini yang juga harus diwaspadai di kandang Lion City Sailor lagi. Di laga terakhirnya, nah ini juga bisa jadi penentuan apakah nanti tetap aman di 2 besar atau mereka malah bisa terlempar nanti. Tapi kalau kita lihat musim kemarin juga sama ya, hasilnya waktu main di kandang imbang, tapi main di kandang Lion City menang ya. Mudah-mudahan juga sama ya, nanti menang juga nih. Kansnya gimana Persib bisa melangkah jauh? Kira-kira bisa sampai final nggak? Kalau sekarang kita berbicara step by step ya. Kalau step by step, umur kita kan. Baby, gitu. Lanjutin lagi. Kalau melihat step by step, harus lebih dari tahun lalu. Tahun lalu Persib gagal lolos dari grup. Nah harusnya tahun cuma ini sekali bisa. menang. Ya betul, karena nggak serius. Kalau gue lihat to be honest, Persib musim lalu nggak serius. Pas terakhir baru buat serius, tapi kan udah terlambat gitu. Kalau sekarang dengan tadi gue udah bilang bahwa mereka fokusnya di ACL tuh, sepertinya mereka akan serius di 3 partai sisa. Tadi benar kata Rais, lawan Lion City itu terakhir menentukan. Tapi Persib masih memiliki kesempatan besar main away lawan Selangor harusnya bisa 3 poin. Dan di kandang menghadapi Bangkok harus bisa diambil 3 poin. Kalau itu 6 poin, gue rasa aman ya untuk bisa lolos dari fase grup. Tinggal nanti lawan Lion City jangan kalah, kita juara grup gitu. Kita bisa terus ya Persib di ACL tuh. Karena apa? Karena
dengan Persib menang terus, ini akan meningkatkan peringkat liga kita, koefisien liga kita. Dan terbukti seperti kemarin setelah menang lawan Selangor, kita naik peringkatnya jadi 21 ya? Ya, betul. Meskipun belum resmi ya. Belum resmi itu masih hitung-hitungan inilah, hitung-hitungan netizen. Itu hitungan poin karena kan kalau cara ngitung poinnya itu kan proyeksinya kan sudah ada memang rumusnya di AFC gitu. Tapi memang ini juga jangan buat kita terlena juga gitu Persib, karena bisa dihitung juga nanti hasil dari Dewa United, apalagi Dewa United juga di Super League-nya lagi tren negatif gitu, dan kita harap dua tim ini bisa melaju setidaknya paling tidak sampai ke babak ketiga lah, atau enggak perempat final atau semifinal zona gitu. Nah ini seenggaknya bisa membuat peringkat kita tuh masih ada di kisaran 20 atau 21. Ya. Oke. Dan dengan kemenangan ini juga Persib dapat bonus ya. Selain bonus apa nih? Kalau bonus udah pasti ya, udah senang banget kemarin gue lihat. Iya, maksudnya dari match fee dan juga performing fee dengan kemenangan kan. Pasti, kalau itu pasti. Karena memang itu lumayan loh. Gue lupa jumlahnya berapa, tapi emang lumayan gede untuk AFC Champions League tuh musim ini. Iya. Kan dari satu match-nya $50.000 ya. Dari satu kali menangnya juga sama $50.000 atau sekitar 800-an juta ya. Kalau musim kemarin kan suara apa itu? Ini gara-gara ngomongin duit kali ya. Tapi satu hal yang sangat membedakan ACL tuh musim lalu dengan saat ini, GBLA penuh terus sekarang. Iya, benar. Sepi. Iya, musim lalu ya. Jadi kayaknya lebih Persib di ACL tuh nggak ada. Saat ini Bobotoh percaya bahwa tim ini bisa berbicara banyak, melangkah jauh di ACL tuh, makanya penuh terus. Iya, itu sih. Top. Ya udah senada, sehati dan selaras lah antara tim dan supporter. Iya. Betul. Timnya serius, supporternya nggak kalah serius. Ya kalau kata Pak Edi Rahmayadi kan, wartawannya harus bagus, timnasnya bagus. Kalau ini wartawannya bagus, bobotohnya bagus, pengurusnya bagus, timnya bagus, insya Allah bagus. Iya.